Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor material dasar yaitu PT Colorpack Indonesia Terbuka dengan kode saham CLPI. Berikut sejarah berdirinya CLPI. Colorpack Indonesia didirikan tanggal 15 September tahun 1988 di Indonesia, dalam rangka penanaman modal asing dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1989. Perusahaan bergerak dalam perdagangan perlengkapan cetak lainnya seperti BOP Film dan PET Film. Pada tahun 2010, Colorpack Indonesia hanya beroperasi dengan satu pabrik di Tangerang, Banten, menempati area seluas 13.125 meter persegi, dan memiliki kapasitas terpasang sebesar 10.000 metrik ton. Pada tahun 2011, Colorpack mempunyai pabrik yang kedua di Gresik, Jawa Timur, dengan menempati area seluas 12.009 meter persegi, dengan kapasitas terpasang sebesar 2.500 metrik ton per tahun. Colorpack Indonesia Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur tinta cetak pelapis dan perekat. Selain itu, Colorpack dan anak usaha juga berusaha dalam bidang perdagangan film, yaitu BOP Film, PET Film, Nilon, MPET, aluminium foil, film spesial, perekat, serta adesif. Induk usaha Colorpack Indonesia adalah Inkcolor International Private Limited, sedang induk usaha terakhir Colorpack adalah Pacific Plus Private Limited, di mana keduanya berkedudukan di Singapura. Berikut info dan fakta seputar CLPI. Pada tahun-tahun awal, Colorpack Indonesia telah mengembangkan kerjasama internasional dengan Inkcolor Australia dan Inkcolor China, dalam hal bantuan teknis untuk meningkatkan Colorpack Indonesia secara global. Pada periode 10 tahun terakhir, dengan menerapkan teknologi berbasis di Australia, perusahaan telah menempatkan dirinya sebagai salah satu produsen tinta cetak yang dapat diandalkan, dengan kapasitas produksi 15-20 ton per hari, yang mewakili lebih dari 10% dari pangsa pasar domestik. Dengan menerapkan teknologi state of the art dalam semua produksi tinta, Colorpack Indonesia telah berhasil menciptakan tinta cetak ramah lingkungan, seperti produk tinta tanpa menggunakan toluena dan MEK, atau tinta berbasis alkohol, dan tinta berbasis air, yang banyak digunakan dalam kemasan mencetak di Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik. Berikut produk yang dimiliki CLPI. Pada divisi manufaktur, perusahaan menghasilkan produk tinta untuk fleksibel dan sigaret packaging, tinta ramah lingkungan, dan PVC liter coating. Kemudian dari divisi perdagangan, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa perusahaan menjual berbagai bahan film, adesif, dan plastik resin. Berikut komposisi penjualan CLPI, yang terdiri dari divisi grafur dan coating sebesar 52%, divisi film sebesar 23%, dan divisi adesif sebesar 25%. Target pasar perusahaan saat ini tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, dan juga ekspor ke Australia dan Cina. CLPI terus membidik pasar-pasar potensial lainnya, di dalam negeri maupun di regional Asia Pasifik. Berikut penghargaan yang diraih CLPI. Colorpack Indonesia berhasil menerima penghargaan Best of the Best tahun 2012, yang terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki performa terbaik dengan masuk kategori penilaian kinerja saham, kinerja keuangan, dan rasio imbal hasil kepada pemegang saham dalam jangka panjang. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut komposisi pemegang saham CLPI, yang terdiri dari Inkcolor International Limited memegang kepemilikan sebesar 50,99%, PT Bukit Jaya Semesta sebesar 7,42%, Chandra Natali Wijaya sebesar 6,64%,
Santoso Jimmy sebesar 3,96%, Chia Huichin sebesar 2,61%, masyarakat sebesar 28,35%, dan saham Treasury sebesar 0%. Berikut profil saham CLPI. Perusahaan didirikan pada tanggal 15 September tahun 1988, dengan bisnis usaha industri percetakan. Perusahaan mulai mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 30 November tahun 2001, dengan harga Rp200 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 50 juta lembar. Untuk kinerja keuangannya, perusahaan mencatatkan laba bersih tahun 2022 sebesar Rp35,4 miliar, atau menurun 17,48%, dibandingkan setahun sebelumnya yang mencapai Rp42,9 miliar. Adapun penjualan bersih di tahun 2022 sebesar Rp830,94 miliar, atau menurun 0,86% dalam setahun. Menurut Anthony, penurunan laba bersih di sepanjang tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sementara perseroan hanya menaikkan harga produk secara bertahap. Pada kuartal 1 tahun 2023, penjualan bersih CLPI senilai Rp195,35 miliar, atau menurun dibanding periode yang sama di tahun 2022 sebesar Rp229,69 miliar. Sedangkan, total laba komprehensif selama 3 bulan pertama tahun ini sebesar Rp12,44 miliar atau melonjak 58,88% dalam setahun. Berikut historis dividen CLPI. Perusahaan cukup rutin membagikan dividen setiap tahunnya dengan yield rata-rata sebesar 6,5%, dihitung dari perbandingan nilai dan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi Colorpac Indonesia di masa depan. Pertama, perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 8,16%, dengan adanya penurunan harga minyak dunia, memberikan kontribusi signifikan kepada beban penjualan, karena sebagian besar bahan baku produsen tinta dan distributor perlengkapan cetak tersebut merupakan produk turunan dari minyak bumi. Kedua, optimisme Colorpac dengan target penjualan tahun ini, berangkat dari potensi tren permintaan tinta kemasan yang terus meningkat. Lonjakan permintaan ini tak lain buntut dari membaiknya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. Potensi lonjakan permintaan pasar ini bisa terrealisasi asalkan iklim bisnis yang membaik. Dan ketiga, selain melakukan ekspor ke Australia dan China, Colorpac Indonesia juga membidik pasar-pasar potensial lainnya di kawasan Asia Pasifik. Sekian pembahasan kali ini dari PT Colorpac Indonesia Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.